Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan mati dan kematian itu datang tanpa ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia atau seorang hamba adalah mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah, agar jika sudah sampai pada waktunya, kita bisa kembali atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Harta yang kita miliki semua akan kita tinggalkan. Keluarga, saudara, sahabat, kerabat hanya bisa mengantarkan kita sampai di atas kubur. Sedangkan yang kita bawa hanyalah amal ibadah kita selama hidup di dunia. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahapan kehidupan selanjutnya di alam barzah. Alam barzah juga biasa disebut sebagai alam kubur. Lantas, apa yang akan dialami manusia di alam barzah kelak? Saat berada di alam barzah, manusia hanya ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kehidupan di alam barzah setiap manusia akan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Apabila seseorang memiliki amal soleh, maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan berbagai kesusahan. Adapun hadis yang menerangkan tentang gambaran manusia di alam kubur sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggalkan oleh handai taulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka. Jika mereka telah pergi, dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya dan bertanya, 'Apa pendapatmu tentang Muhammad?' Jika ia mukmin, ia berkata, 'Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.' Jika ia kafir atau munafik, ia menjawab, 'Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia.' Lalu ada seruan, 'Kamu tidak tahu dan tidak mengikutinya.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ada dua golongan manusia di alam kubur, yaitu yang pertama golongan yang mendapat nikmat kubur. Mereka adalah orang yang selalu mengerjakan amal soleh dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh tidak akan merasa ketakutan ketika di alam kubur. Dan tiba-tiba ada yang datang dan menjelma dalam bentuk yang sangat indah dan sangat bagus. Mereka adalah amalan-amalan soleh yang pernah dikerjakan selama di dunia.
seperti sholat, puasa, sedekah ke fakir miskin, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu, orang baik yang beramal soleh, sebelum malaikat munkar dan nakir datang, dia ditemani oleh amal-amal baik, sehingga dia tidak merasa takut saat berada di alam kubur. Golongan pertama ini akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir, dan mereka menjawab dengan benar dan baik, maka akan selamat dari azab kubur, serta akan mendapatkan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat, mengatakan kepada mereka, 'Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan.'" Quran Surah An-Nahl ayat 31-32. Yang akan diterima orang mukmin diuraikan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Dari Al-Bara ibnu Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malaikat bertanya kepada seorang mukmin dan ia menjawabnya dengan baik. Setelah itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku benar, berikan dia tempat tidur dari surga, berikan pakaian dari surga, dan bukakanlah pintu menuju surga baginya." Rasulullah melanjutkan, lalu ia diberikan wewangian dari surga dan dilapangkan kuburnya sejauh pandangan mata. Malaikat mendatanginya dalam bentuk lelaki yang tampan, bajunya bagus, baunya wangi, dan berkata, "Bergembiralah dengan kemudahan yang telah kau terima. Bergembiralah dengan ridho Allah dan surga yang berisi kenikmatan abadi. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu." Dalam hadis riwayat Anas bin Malik juga disebutkan nikmat kubur untuk orang bertakwa yang telah menjawab pertanyaan dua malaikat dengan benar. "Lihatlah tempat tinggalmu di neraka, namun Allah menggantinya dengan surga." Lalu kuburannya dilapangkan sejauh 70 hasta dan penuh dengan nuansa hijau sampai hari kebangkitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, golongan yang mendapat siksa kubur. Mereka adalah orang yang tidak mengerjakan amal soleh, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat, dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak dikerjakan. Golongan ini akan merasa ketakutan ketika di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam surat Al-Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang." Quran Surah Ghafir ayat 46. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya, kumal pakaiannya, busuk baunya, lalu berkata, "Bergembiralah dengan sesuatu yang menyengsarakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu." Si kafir berkata, "Siapa kau? Wajahmu membawa kejahatan." Yang ditanya pun menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah yang aku tahu, engkau lambat dalam menaati Allah dan cepat dalam berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan." Adapun orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, bahkan menjawab dengan salah, balasan mereka dituturkan oleh Rasulullah dalam hadis dari Al-Bara bin Azib. Orang kafir atau jahat setelah memberi jawaban yang salah, terdengar seruan di langit, "Ia telah berdusta, siapkanlah tempat tidur dari api neraka, dan bukalah pintu menuju neraka." Panas dan racun neraka mendatanginya, dan kuburan menjempitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian Allah menjadikannya buta,
tuli bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang jika dipakai untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Malaikat memukul si kafir dengan alat itu sampai menjadi debu. Kemudian bentuknya dikembalikan lagi seperti semula. Lalu ia dipukul lagi sampai ia berteriak histeris yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan untuknya tempat tidur dari neraka. Ia berteriak, "Ya Tuhan, jangan kau datangkan hari kiamat." Hadis sahih. Sementara dalam riwayat dari Abu Hurairah dikatakan, adapun kepada orang munafik, kedua malaikat itu berkata, "Kami tahu kau akan mengatakan hal itu." Lalu dikatakan kepada tanah, "Himpitlah dia." Tanah segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah gambaran manusia di alam barzah hingga hari kiamat tiba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi renungan bagi orang-orang yang masih hidup dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Karena sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa siksa kubur itu amatlah pedih. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.